asyhadu anna Muhammadan. Alhamdulillah di malam ini Allah memberikan sehat kepada kita dan alhamdulillah atas izin Allah kita bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk bisa memahaminya dan semoga Allah mengunuhi hidayah taufik untuk bisa mengamalkannya. Semoga ini merupakan sarana bagi kita untuk menuju jalan Allah yang lurus dan semoga Allah mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan kita dihimpun oleh Allah di dalam surga firdaus-Nya yang masuknya tanpa hisab dan siksa. Amin ya rabbal alamin. Monggo silakan. Ya, apa Bu, Bu Kori, Mbak Susi, Ya, sudah di share screen ya. nggih, tak buka tok gitu. Buka tok lali gak di share screen. 12:18 ya. Nggih. Iya. Mulai dari aku ya. Iya. Alah, alah. Alah, alah. Copot anunya. Bentar. Tempat handphonenya. Ini masih bab tentang jenazah. Ya. Dia mendengar dari Anas bin Malik berkata, anak dari Abu Tolha dalam kondisi sakit yang parah, katanya. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Saat itu Abu Tolha sedang bepergian. Ketika istrinya melihat bahwa anaknya sudah meninggal, maka dia mengerjakan sesuatu dan meletakkannya di samping rumah. Ketika Abu Tolha sudah datang, dia bertanya, bagaimana keadaan anak kita? Istrinya menjawab, dia sudah tenang dan aku berharap dia sudah beristirahat. Abu Tolha menganggap bahwa istrinya berkata benar adanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka dia tidur pada malam itu. Pada keesokan harinya dia mandi. Ketika dia hendak pergi keluar, istrinya memberitahu bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Kemudian dia sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia menceritakan apa yang sudah terjadi antara dia berdua dengan istrinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, semoga Allah memberkahi kalian berdua pada malam kalian itu. Sufyan berkata, ada seorang dari kalangan Ansor berkata, kemudian setelah itu aku melihat keduanya memiliki 9 anak yang semuanya telah hafal Al-Quran. Bagaimana dok? Jadi ini anaknya Abu Tolha ini meninggal ketika Abu Tolha sedang bepergian. Namun ketika Abu Tolha nggak langsung dikabarin begitu dia datang, tapi istrinya melatih dia sampai tidur bersama seperti itu. Jadi modelannya itu enggak kayak yang sekarang, begitu ada yang meninggal itu langsung heboh begitu ya. Iya. Langsung heboh dan meninggalkan semua kenikmatan ya. Sebagai sebagai tanda supaya dilihat orang itu bersedih begitu. Kan saya bilang supaya dilihat orang kan kalau enggak belajar kan tujuannya memang orang toh. Iya dok, kan masalahnya kan keimanan kita dengan tingkat keimanan para sahabat jauh berbeda. Jadi beliau itu betul-betul memuliakan suami. Kemudian suami itu sangat percaya kepada istrinya dan anaknya mungkin kan tidak, mohon maaf ya, kalau dikatakan tidak satu kasur mungkin, dan kelihatan memang kalau orang anak sudah meninggal kan istilahnya nggak ada gerak-gerak gitu. Jadi Abu Tolha nggak berani mengganggu dia lagi istirahat, kata istrinya. Ya percaya aja.
Nah, dan si istrinya pun tahan gitu ya, sabar di dalam menghadapi itu sampai dia ya berbuat kebaikan kepada suaminya. Artinya melakukan hubungan badan gitu. Di hadis lain dikatakan begini, wahai suamiku, wahai Abu Tolha, uh, seandainya kita dipinjamin oleh orang sesuatu oleh orang, eh, apakah itu milik kita atau milik orang dia, itu milik orang lain katanya. Bagaimana kalau orang itu mau mengambilnya, boleh nggak? Ya iya boleh. Akhirnya baru cerita, anak kita ini kan titipan katanya dari Allah, maka Allah sudah mengambil. Nah, di situ datang kepada Rasulullah menyampaikan, maka sama doanya di sini, semoga Allah memberkahi dengan kejadian tadi malam itu kepada kalian. Akhirnya Abu Tolha melahirkan 9, maksudnya ya tentu ada jarak. Cuman ini sahabat mengatakan, Sufyan berkata, ada seorang dari kalangan Ansor berkata, kemudian setelah itu melihat keduanya memiliki 9 anak yang semuanya hafal Al-Quran. Masya Allah, itu doa dari Rasulullah ya. Semoga Allah memberkahi, berkah betul-betul anaknya setelah itu. Atas kesabaran apa yang dijalankan oleh Abu Tolha dan istrinya. Ya, Allah alam. Ya dok, bagaimana? Iya, iya. Memang kalau belajar kita tuh jadi mantap ya. Iya. Jadi kendali ya. Kita ini Iya, terarahkan ya insya Allah. Separah apapun dalam menghadapi urusan, maka kita banyak wa'ufawidu ilallah, dan aku serahkan segala urusan kepada Allah. Kemudian kata Nabi Ibrahim, innama asku basi fahujni ilallah. Sesungguhnya aku adukan segala kesedihanku dan segala urusanku hanya kepada Allah. Nah itu para nabi seperti itu, orang-orang soleh mengatakan seperti itu, ya insya Allah kita pun mudah-mudahan termasuk eh, mengikuti ajaran-ajaran beliau-beliau. Monggo. iya, iya. Apa namanya? Dulu sebelum belajar itu, kalau takziah itu kan ngeliat toh, kalau yang apa keluarga yang ditinggalkan itu tidak menangis, kalau menangis sampai gimana gitu rasanya kayak gitu. Tapi ternyata ajaran Islam itu ya menangis boleh, tapi tidak meraung-raung, tidak sampai menyobek-nyobek, tidak sampai dia terkendali lah seperti itu. Ya, Ya itu ya. lanjut. Wah, iya Ustazah. Ini ya, 12 9. Eh, Anas radhiyallahu dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi beliau bersabda, sungguhnya pahala sabar itu pada kesempatan pertama saat mulai datang balaya ini. Jadi ketika anaknya eh, apa meninggal itu tidak langsung ini, terus kalau eh, marah itu emosinya tidak langsung muncul. Iya begitu kan ya, Ustazah ya Ya, maksudnya. jadi pada gebrakan pertama ya, sesungguhnya pahala sabar itu pada kesempatan pertama saat mulai datangnya musibah. Ketika ada berita apa gitu kepada kita, yang itu istilahnya kalau kita terima ya tentu hati itu bagaimana gitu. Kita melihat musibah-musibah tersebut, maka ketika kita melihat dan merasakan musibah tersebut, maka kita seolah-olah pasrah kepada Allah. Ya, memang semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, gitu. Tapi ketika setelah 3 hari sekian minggu ada rasa sedih, ada rasa kehilangan, ya itu wajar, manusiawi, dan kita tetap terarah. Tapi begitu gebrakan pertama kan ada orang, begitu ada apalagi anaknya itu lagi kepengen-pengennya punya anak, kemudian dia melahirkan, akhirnya anaknya sakit sampai meninggal. Begitu dengar anaknya meninggal itu semua disalahkan. Mungkin tim medis pun dikata-katakan nggak baik gitu. Itu biasanya suka ada seperti itu. Nah, ketika kita menghadapi dalam segala masalah, sikapi dengan sabar, insya Allah di situ pahala.
Dan sabar itu, kalau kita sudah tahu, insya Allah kan pahalanya sabar itu, satu, diampuni oleh Allah dosa-dosa, kemudian kita dikasih rahmat, dan dikasih rezeki di luar dugaan kita, dan Allah beserta kita, kemudian segala urusan Allah memberikan solusi, dan nanti di akhirat itu, dia tidak melalui hisaban. Orang-orang yang sabar itu langsung dia itu menyerbu pintu sorga. Sehingga malaikat itu bertanya kepada kelompok orang yang sabar tadi, siapa kalian katanya? Belum melalui hisaban kau sudah langsung menyerbu. Terus kata orang-orang yang beriman tadi, yang sabar tadi, kami adalah kelompok orang-orang yang bersabar. Maka kata malaikat, oh iya memang aku diutus untuk membuka kunci bagi orang-orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Hmm. Kemarin kakak saya meninggal itu yang yang baca beritanya itu kan suami saya. Ya. Terus Mbak Yas, meninggal, ayo segera berangkat. Pada saat itu saya lagi makan, denger itu saya langsung marah. Toh. Saya bilang gitu. Habis itu terus ya terus suami diem gitu ya. Terus habis itu saya tidur. Saya enggak tahu kenapa saya marah, maksudnya itu terus saya tidur, terus bangun tuh baru delek-delek gitu. Yes, berangkat. Ya sudah, ya Pak, berangkat Pak. Gitu. Tapi itu saya tidurnya di sofa kan, di lantai bawah. Kemudian saya ke lantai 2 mau baju, itu saya mubeng aja. Nggak nggak toto-toto baju. Nggak toto-toto baju, tapi ngapain yang lainnya gitu loh. Habis itu asar baru sholat, itu baru nangis. Nah kalau yang modelannya kayak gitu berarti saya belum masuk golongannya orang yang sabar pada kesempatan pertama ya Ustazah ya. Ya kenapa awal mendengar itu kok dokter marah-marah? Nggak tahu, otomatis gitu. Masuk, ya saya mikir kenapa ya? Apa denial gitu? Bukan gimana ya? Kayak kalau bangun tidur nanti baik-baik aja kok, Mbak rasanya. Oh, tapi ya enggak baik, ya meninggal betulan ya gitu loh. Kayak gitu loh, Sada. Terucap innalillahi begitu mendengar kabar itu? Dalam hati. Tapi enggak diucapkan. Harusnya ya, Salah ya ya? diucapkan orang-orang supaya mendengar dan supaya meniru kepada kita. Innalillahi wa inna ilaihi. Dan nggak perlu kita marah-marah di situ, sikapi berarti mohon maaf, seolah-olah tidak ridho gitu dalam kepergiannya kita akan pertama. Iya, ada Ya. rasa gitu enggak? Tidak percaya, bukan tidak ridho, karena maksudnya yang apa namanya, oh ya enggak sakit ya Mbak ya, sudah enggak sakit gitu, jadi ya meninggal tuh jalan yang terbaik gitu loh, tapi kok ya marah saya gitu. Ya insya Allah mungkin marahnya itu marah manusiawinya, tapi dokter kan istilahnya tetap ridho gitu kan. Dan tadi kan asal percaya tidak percaya gitu. Ya, ya seperti itu. Semoga makin tambah ilmu, keimanan makin bertambah pula, dan makin banyak pasrah dan menyikapinya, insya Allah sesuai dengan yang diajarkan Allah. Insya Allah. Ya, memang seperti itu. Halo? Monggo, Dok. Ya. Halo? Loh, suara ya saya hilang, kah? Di saya putus. Yang lainnya gimana? Halo? Bu Susi kedengaran nggak suara saya? Ya, kedengaran kok. Dengar. Jelas. Tapi Dengaran, jelas. Tapi dokter dia nggak mendengar suara saya. Jelas, enggak. Sekarang bagaimana? Sekarang jelas. Sinyal Internetnya lagi nggak baik ini. Saya aja juga nggak hilang timbul. Maaf. Ya. Tak matiin anuku apa Kamera.
Aku juga nggak bisa. Iya, monggo. Nanti kalau suara saya hilang, tak hilangkan lagi. Monggo, silahkan lanjut. Halo? Yang dibaca siapa? Susi ya sekarang ya? Silakan. ya screen-nya, share screen-nya nggak ada ya. Nah ini nih, Oke. bentar. Ya, Satunya, Dok. Nah, ini. belum bergerak. Sudah. Ya, oke. Bentar. Oh, di saya kok nggak kelihatan ini. Saya itu tadi salah ngeklik. Apa Nggak, ini? ini lemot kan memang. Jadi mungkin di Susi belum sampai. Jadi aku dulu yang baca ya. Iya, iya, iya. Eh, Belanja. Ibnu Hayyan dari Sabit dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah SAW mendatangi Abu Saif Al-Qain yang istrinya telah mengasuh dan menyusui Ibrahim alaihissalam putra Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW mengambil Ibrahim dan menciumnya. Kemudian setelah itu pada kesempatan yang lain kami mengunjunginya sedangkan Ibrahim telah meninggal. Hal itu menyebabkan kedua mata Rasulullah SAW berlinang air mata. Lalu berkata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kepada beliau, "Mengapa Anda menangis, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat atau tangisan kasih sayang." Beliau lalu melanjutkan dengan kalimat yang lain dan bersabda, "Kedua mata boleh mencucurkan air mata, hati boleh bersedih, hanya kita tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rob kita. Dan kami dengan perpisahan ini, wahai Ibrahim, pastilah bersedih." Dan diriwayatkan oleh Musa dari Sulaiman bin Al-Mughirah, dari Sabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Ya, Jadi ini tadi ya, ya Ustazah boleh sedih, tapi jangan sampai mulutnya ini berkata-kata yang tidak ridho gitu ya, menunjukkan ketidakridhoan atau ketidakikhlas. betul. Itu tadi. Ya, sudah pastilah, Dok. Apa Hmm, otomatis rasa sedih iya yang pasti. ada menjadi nggak ada itu bisa beberapa hari gitu. Dan Iya. sampai mungkin berminggu-minggu. Kadang-kadang dan bahkan di luar minggu pun seperti bulan. Begitu ingat, tuh, ada rasa tersentuh lagi. Begitu ingat, rasa tersentuh lagi. Terus kadang-kadang memprediksi, dulu waktu ada, saya ini begini dan begitu. Nah, langsung kan kadang-kadang sedih. Setelah itu, ya kita intinya apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi madholahu wa adhirul jannah wa qihhi fitnatal qabri wa azabannar. Ya, ya, termasuk saya itu kalau sering ingat itu kepada yang orang yang sudah meninggal, tersentuh hati gitu, tersentuh hati, sedih, kadang-kadang nangis juga, tapi kan nangisnya bukan dalam arti meraung-raung, bukan dalam arti kita tidak ridho, tapi yang tadinya ada menjadi tidak ada itu berat sebenarnya gitu. Jangankan kepada sesama kita, binatang aja seperti kita punya ayam atau punya kucing yang kita sayangi atau binatang yang saya begitu nggak ada, ya Allah gitu kan, rasanya kehilangan. Tapi insya Allah seiring dengan berjalannya waktu dan kita selalu apa namanya mengingat tentang kematian, saya juga akan menyusul. Dia selama-lamanya tidak akan kembali, tapi justru saya yang akan menyusul dia. Insya Allah, Dok. Jadi aman hati. Walaupun sedihnya kadang-kadang masih banyak gitu. Gimana, Hmm. Erwin? Iya Ustazah, ya, pasti sedih lah, nggak mungkin nggak ya Ustazah ya. Mm-mm. Betul, Dok. Mm. Baik, Ya paham. apalagi Bilang. masalahnya orang-orangnya itu kan ya orang-orang dominan untuk kita gitu kan. Nah, jadi walaupun jarang ketemu, orang dominan untuk kita itu begitu kita sekali bertemu itu kan lengket gitu kan. Kemudian kita kemana-mana, kadang-kadang kan terkenang di pagi hari itu biasanya kalau saya beli sarapan sama dianya gitu kan, sama ini. Jadi terkenang gitu. Begitu masuk ke lokasi itu, oh, sendiri sekarang. Ya, tapi kan kita istilahnya di dalam mulut dijaga, jangan sampai kita gitu kan, tidak ridho. Nauzubillah min dzalik, dan tidak ada kata tidak ridho
Justru kita meridokan, merelakan, bahkan itu merupakan peringatan bagi kita bahwa kita pun akan seperti dia. Ya. Lanjut. Baik, selanjutnya Nini ya sayang, bisakah? Insya Allah ya. Monggo. Mulai mana, Win? Ini yang ketika saat bin Ubadah sedang sakit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ad bin Ubadah sedang, Win ketutupan, Win. Agak turun dikit. Ya, masih. Sa'ad bin Ubadah sedang sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Ketika beliau menemuinya, beliau mendapatinya sedang dikerumuni keluarganya. Beliau bertanya, apakah ia sudah meninggal? Mereka menjawab, belum wahai Rasulullah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ketika orang-orang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, mereka pun turut menangis. Maka beliau bersabda, tidakkah kalian mendengar bahwa Allah tidak mengazab dengan tangisan air mata, tidak dengan hati yang bersedih, namun Dia mengazab dengan ini. Lalu beliau menunjuk lidahnya, atau dirahmati karena lisan itu. Dan sesungguhnya mayat itu diazab disebabkan tangisan keluarganya kepadanya. Sambil Umar radhiyallahu anhu memukul tanah dengan tongkat, melempar batu dan menumpahkan tanah. Bagaimana, Sudah ya, Dok? sudah. Jadi intinya Allah tidak mengazab dengan tangisan air mata, tidak dengan hati yang bersedih, namun Allah mengazab dengan lidahnya, disebabkan oleh lidahnya, dan dirahmati pun dengan lidahnya, gitu ya? Ya, betul. Maksudnya dirahmati dan disiksa dengan lisannya, mananya apa? Ya bergantung apa yang dikatakan ya. Kalau yang dikatakan yang keluar dari mulutnya adalah yang baik, tentu diridhoi, dirahmati. Tapi kalau yang keluar adalah kata-kata yang tidak baik, mungkin akan diazab, gitu ya? Ya, betul. Umpamanya ditinggalkan loh. Aku tidak rela dia meninggalkan. Terus aku sama Iya, siapa? Nah, iya, itu kan. iya, iya. Kan dia itu ya di situ apa namanya niyahnya, kemudian Allahnya itu dikemanakan gitu. Dia tidak pasrah sama sekali dan tidak yakin bahwa semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah itu. Nah, yang marah-marah umpama itu kan dari kan ketika mulut yang dirahmati itu ya dia tidak mengeluarkan kata-kata itu, bahkan mengeluarkan doa. Ya Allah, semoga dia diampuni dosa-dosanya. Iya, Ya Allah seperti itu. iya, iya. Ustazah, boleh tanya ya? Pengucapan kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ini mungkin anu dasar ya. Boleh juga diucapkan ketika non Islam itu meninggal gitu ya. Di situ kan iza asobat musibah, apabila kamu tertimpa musibah. Pertanyaannya, ketika non muslim itu mati, apakah jadi Ya. musibah enggak? Apakah jadi musibah enggak untuk jenengan? Kalau misalnya kita mendengar non Islam itu meninggal, sedangkan itu ya berhubungan dengan kita, maksudnya entah teman kita, entah apa gitu ya, apa kita juga harus mengucapkan kalimat itu, ataukah? Sebenarnya untuk pengucapan itu umum, Iya, mau siapapun, tapi iya, kita ini innalillahi, kami ini milik Allah, jadi semua
semua kita ini milik Allah, yang Islam ataupun yang tidak Islam pun milik Allah. Iya, Maka iya, kami kembali kepada Allah. Cuman iya, dari redaksi ayat itu di dalam iya. Al-Quran, idza asoba musibatun, apabila eh, ditimba musibah gitu kata-katanya. Oh, berarti kalau tidak menjadi musibah tidak perlu mengucapkan innalillahi. Tapi kalau itu kena kita betul-betul gitu kan, ini merupakan musibah bagi saya, maka itu diucapkan innalillahi. Itu ada dua pendapat. Hmm. Kalau Jadi kalau misalnya kita tidak mengucapkan juga tidak salah ya, ya tidak salah. tidak Ya, salah ya. nah, kalau Hmm. itu tidak jadi musibah kok dia. Bahkan apalagi Hmm. ya ada siapapun yang itu umpamanya jahat. Begitu waktu hidupnya itu reseh aja dengan adanya orang itu. Satu Hmm. kampung itu nggak suka sama dia. Bahkan begitu meninggal itu nggak menjadi musibah, malah jadi aman kan gitu. Karena ada hadis Hmm. yang mengatakan bahwa kematian itu adalah menyenangkan dan tidak menyenangkan. Gitu. Hmm. Kalau tidak menyenangkan, berarti kan kita betul-betul kena musibah. Si A itu diambil, dalam hati kan tidak senang. Senangnya kita ini tidak diambil gitu, tidak diwafatkan dulu. Tapi Hmm. ketika ada orang jahat, diwafatkan, kita senang gitu. Alhamdulillah waktu ada dia repotin ini dan itu. Malah Hmm. tidak ada barang yang aman ketika dia itu. Tapi sekarang dia sudah tidak ada aman. Nah itu kan, di dalam hadis itu di Muslim. Kematian itu aman, menyenangkan dan Ya. jadi dengan adanya hadis itu dan redaksi daripada kalimat innalillahi sebelumnya kalau kena musibah gitu, jadi orang yang kena musibah itu mengucapkan itu, ya monggo, mau mengucapkan silahkan, tidak mengucapkan tidak apa-apa, tapi Ya. betul kalau kita merasa kehilangan ya itu harus kita ucapkan, kita pun akan demikian. Tapi Iya, kalau ya. secara keumuman siapapun dia akan kembali kepada Allahnya itu, maka kita ucapkan iya. Dia pun yang jahat yang akan kembali kepada Allah. Saya pun demikian. Nah, Iya, ya. Terus pengucapan innalillahi aja atau lengkap itu apa ada ini tertentu? Kadang-kadang cuman innalillahi sudah. Tapi ada yang kan pada umumnya kan lengkap. Tapi kadang-kadang itu ada yang mengucapkan cuman innalillahi sudah. Gimana Ustaz? lengkap dok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lengkap. Iya, yang Ya. harusnya kan begitu. Tapi kadang-kadang itu ada yang mengucapkan saya tidak tahu pada saat yang bagaimana mereka mengucapkan cuman innalillahi gitu aja. Subhanallah gitu kan ya. Ya, gak apa-apa innalillahi subhanallah gitu kan. Ya, Tapi dia berarti punya nggak masalah ya. ya nggak masalah, akan tetapi kalau lengkap ucapannya Ya, ketika dia kena musibah maka dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka ya, pahalanya oleh Allah diberikan ampunan dan diberikan rahmat. Jadi kalau hanya innalillahi aja kan belum sempurna. Itu iya, dalam iya, dalil iya. Berarti lebih baik lengkap ya, ya, apapun kondisinya. dan untuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya untuk orang yang meninggal dunia, tapi di Iya, dalam segala sesuatu yang menimpa kita. Ya. iya, Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau umpamanya musibah itu, ya sesuatu itu yang tidak enak di hati kita, kita ucapkan alhamdulillah yang ala kulli hal. Tapi begitu itu suatu kenikmatan, langsung kita mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu ajaran Rasulullah. Jadi Rasulullah atau ajaran di Islam itu orang yang diuji tidak nikmat tetap mengucapkan alhamdulillah, diuji nikmat ya alhamdulillah juga. Cuman sambungan dari alhamdulillah berbeda. Kalau yang tidak hmm, alhamdulillah hal, kalau yang nikmat alhamdulillah binikmat kita timus. iya, iya, Kemudian ini dilanjutkan walakin yu'azibu bihaza saril wa innal mayyita, dan sesungguhnya mayit akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya atas mayit tersebut. Itu adalah perkataan Umar, dan Umar pada itu beliau lagi memukul-mukul memukul tanah.
dengan batu dan melemparkan batu dan ya Iya, soal iya. sambil sambil berbicara begitu kan tangannya gerak sana kemari. Iya, iya. Nah, itu sudah saya terangkan di minggu yang lalu masalah koreksi tentang Aisyah terhadap kalimat ini. Insya Allah sudah paham. Iya, iya. Ustazah, ini Ya, mungkin di luar hadis ini. Saya mendengar itu entah ini saya lupa hadis atau pemahaman saya yang salah. Jadi kalau mayit atau jenazah itu selama di rumah sampai belum dimakamkan ke makam itu masih malaikat itu masih ada di sekitar itu. Begitukah Ustazah? ya, Saya itu hadis. Maka ya. ketika ya jenazah sudah meninggal itu hendaklah kalian di dalam ucapannya itu jangan sampai sesuatu yang merugikan kepada Jelek. si mayit. Maka hendaknya ucapan-ucapan yang baik untuk mayit tersebut, maka di situ malaikat akan mengamini. Maka ketika ada kita takziah dan di situ mayat masih ada, ucapannya ya Allah ampunilah dosa-dosa dia dan semoga engkau merahmati dan mohon diterima amal solehnya. Ya Allah ampunilah dia, terus itu ucapan. Jadi kata malaikat amin amin. Insyaallah. Ya hadis. Iya, iya. Langsung didengar langsung ya. Ya, langsung diamini oleh malaikat. Iya, iya. Lanjut, Dokter Wiwin, kalau nggak ada pertanyaan. Ya, baik. Ari bisa baca kan, sayang? Insya Allah bisa gini. Iya, silakan. Ini Bukhari 1222 nih. Silakan. Dan aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika tiba di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jenazah Zaid bin Harithah, Ja'far dan Abdullah bin Rawahah, beliau duduk yang nampak kesedihannya, sedangkan aku memandang dari lubang pintu. Lalu datang seorang laki-laki seraya berkata, sesungguhnya istri-istrinya Ja'far. Lalu orang itu menceritakan tentang tangisan mereka. Maka beliau memerintahkan laki-laki itu agar melarang mereka. Maka orang itu pergi kemudian datang dan berkata, aku telah melarang mereka. Dan laki-laki itu menyebutkan bahwa mereka tidak menaatinya. Maka beliau memerintahkan laki-laki itu untuk kedua kalinya agar melarang mereka. Maka laki-laki itu pun pergi kemudian datang dan berkata, demi Allah mereka mengalahkan aku atau mereka mengalahkan kami. Keraguan perkataan ini datang dari Muhammad bin Abdullah bin Hausyab. Aisyah radhiyallahu anhu menduga beliau kemudian berkata, bungkamlah mulut-mulut mereka dengan tanah. Aku berkata kepada laki-laki itu, semoga Allah menghinakanmu karena kamu tidak melaksanakan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, serta kamu tidak meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kondisinya yang lelah dan kesedihannya, membiarkan beliau dalam kesedihan. Paham, Dok? Ini istri-istrinya Ja'far itu yang meratapi begitu, Ustazah? Iya, nangis terus karena ya kesedihan. Nah, kemudian sahabat ini disuruh datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka itu nangis terus. Maka kata Rasulullah, ya amankan dia dari nangis. Jangan sampai dia nangis terus, perintahkan dia diam. Maka datang seorang laki-laki tadi, kemudian memerintah melarang kepada si istrinya itu untuk menangis. Datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia tidak nurut katanya untuk kali kedua ini. Dia masih nangis itu. Jadi yang ketiga sampai ketiga kali Aisyah jengkel. Marah gitu kepada laki-laki itu. Oh kamu itu mendiam
mendiamkan si perempuan itu nggak bisa, tutup aja mulutnya dengan tanah gitu, Anak. diem gitu. Kok kamu itu nyusahkan Rasulullah gitu? Masa disuruh mendiamkan istri aja kok harus Rasulullah yang datang gitu? Ini Rasulullah dalam kondisi sedih, Rasulullah dalam kondisi seperti ini. Jangan Anda mengganggu kesedihan Rasulullah. Sudah amankan si perempuan-perempuan itu gitu. Begitu itu. Nah, Iya. jadi bolak-balik inginnya mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah yang datang, Rasulullah mengamankan supaya dia itu tidak nangis. Masa nangis aja harus mendatangkan Rasulullah? Rasulullah kan seperti ini, kata Anies. Ya itu dok. Iya, Ustazah. Baik. Jadi di Galak sini ya. Saya kalau belajar melihat begini, Aisyah radhiyallahu anha ini galak juga ya. Aisyah tegas ya artinya di sini, Ustaz. ya tegas dan bagus sekali nih. Sampai ke Rasulullah juga kan waktu ada masalah hilang kalungnya itu kan dok. Sampai beliau itu nangis gitu kan. Kalau saya ini berbicara saya berbicara apa adanya, tentu Anda tidak akan percaya. Tapi kalau saya berbuat dusta, maksudnya berdusta dari kenyataan, ya Allah tahu kepada saya. Ya saya nunggu Allah aja yang memberikan kabar kepada Anda. Tegas saya itu. Kepada Rasulullah pun berbicara seperti itu, tapi dia tunduk. Tegas betul. Tegas dalam kebenaran. Ya dok, seperti itulah. Kita lihat dari redaksi hadis-hadis Rasulullah. Dan beliau ini orang yang istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Tegas dan cerdas ya Ustazah ya. Ya. Lihat situasi itu selalu tepat gitu. Padahal usia beliau itu belum Ya. 20 tahun dok. Iya. Usianya 14-15. Masya Allah. Beliau ditinggal Rasulullah itu usia 18 tahun dok. Beliau ditinggal Rasulullah itu usia 18 tahun. Seperti itu ya, cerdasnya, jelinya, ya Allah memberikan ya kelebihan. Putrinya Abu Bakar Siddiq. Itu Ustazah paling dicintai sesudah Khadijah meninggal ya Ustazah? Betul. Kan begini, ya Allah, saya ini berusaha untuk berbuat adil. Itu di dalam Bulughul Maram, di bab atau di Muslim juga, di bab tentang qasama. Qasama itu adalah pembagian giliran. Ya Allah, katanya, saya ini berbuat adil kepada istri-istri saya. Jadi istilahnya waktunya dikasih nafkah semuanya. Ya materi semuanya. Giliran pun aku bagi gitu kan, sehari di sini gitu kan. Adil semuanya. Akan tetapi sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan. Jadi mohon gitu kan, jangan sampai aku dimarahi oleh Engkau ya Allah. Ya ternyata apa itu hati tidak bisa membagi 100% kepada keseluruhan. Jadi mesti ada seseorang yang hati Rasulullah itu jatuh lebih tinggi kepada si. Maka pada sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara istri Anda yang paling Anda cintai? Ya namanya seorang Rasul kan tidak pernah berdusta. Siapapun yang bertanya dan kenyataannya seperti itu. Maka Rasulullah menjawab Aisyah. Ya sudah seperti itu. Ya Dokter Ari begitu. Terima kasih Ustazah. Ya. Lagi pula Rasulullah itu menikahi istri-istri yang lain juga kan atas perintah Allah ya Ustazah ya. Ya, Aisyah juga kan dinikahkan oleh Allah. Dok. Iya. Semuanya perintah Allah. Semuanya itu. Jadi bukan karena hawa nafsu Rasulullah, bukan karena mengikuti keinginan, bahkan mohon maaf, Sauda itu kan istri yang solehah, tapi ya kalau dilihat dari segi usia, beliau lebih sepuh dan kulitnya hitam, tapi amal ibadahnya itu terutama di dalam sedekahnya itu kan termasuk panjang tangan gitu. Kalau panjang tangan di istilah kita kan
negatif maknanya. Kalau panjang tangan di zaman sahabat itu artinya dermawan. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara istri Anda yang duluan masuk surga? Jawab oleh Rasulullah, yang panjang tangannya. Terus beliau ini ngapurkan panjang tangan, tangannya diatur-aturkan gitu. Maksudnya itu tangan mana jadi sama istri-istrinya itu kan diukur oleh Aisyah itu. Kata Rasulullah bukan itu maksudnya. Nah, jadi dia itu yang paling dermawan, yang paling banyak sedekah. Dia itu Saudah. Sada, Ya. kalau Rasulullah ditanya siapa istri yang paling dicintai, terus beliau menjawab Aisyah gitu, berarti adil di sini itu bukan tentang rasa cinta ya? Tentang hati tidak, Dok. Jadi penekanannya untuk lahiriah kepada yang poligami di dalam masalah pembagian waktu gilir ya, waktu gilir atau waktu giliran, sehari di sini, sehari di sini. Kalau umpamanya di si A, kalau umpamanya kan kita ini 4, untuk umatnya itu 4 istrinya. Di istri A 4 malam, 3 malam atau 2 malam, di B 2 malam terus gitu, disamakan gitu malam-malam pertemuannya itu. Kemudian kalau ini dikasih nafkah, semuanya dikasih nafkah. Kalau realita kita, fenomena sekarang ini, siapa yang lebih dicintai, maka dia itu tinggal di situ sampai 2 minggu. Akhirnya yang tua gantung gitu kan. Itu yang gak beresnya di kita karena gak paham agama. Mengikuti hawa nafsu. Iya, tapi hati, makanya tadi Rasulullah juga, ya Allah janganlah gitu kan, engkau marahi aku, mengendalikan. Jadi masalah hati. Jadi yang paling aku cintai, karena itu juga keluar dari pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah, siapa di antara istri Anda yang paling kau cintai? Yes. Ya, insya Allah. Dok, bagaimana dok? Ya. Baik, selanjutnya Mbak Rina tadi izin. Sinta ya, Sinta sayang. Bangun nggak? Siap. Sip. Wis tak tutup, nggak praktek hari ini. Yang habis liburan. Silakan. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahab. Telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid. Telah menceritakan kepada kami Ayub dari Muhammad dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sumpah setia dari kami ketika kami berbaiat, yaitu kami dilarang meratap dan tidaklah ada seorang pun yang dapat menepatinya dan melaksanakannya saat itu, melainkan 5 wanita, yaitu Ummu Sulaim, Ummul Ala, anaknya Abu Sabrah, istri Mu'adz, 2 wanita atau anaknya Abu Sabrah, perawi ragu, dan wanita lain. Dibeat ya oleh Rasulullah supaya tidak meratapi ketika ada keluarganya yang meninggal. Dan istri-istri yang 5 ini insya Allah sangat setia sekali terhadap janjinya. Beliau tidak meratapi. Masalahnya kan orang-orang jahiliyah ketika di zamannya itu kalau ada orang yang meninggal itu ya sampai menyobek-nyobek bajunya, kemudian menggaruk-garuk pipinya itu sampai betul-betul tidak ikhlas, tidak ridho ketika ada keluarganya yang meninggal. Maka Islam datang diarahkan supaya bisa mengendalikan hati, supaya terarah di dalam masalah bibir dan tangannya itu jangan sampai melanggar aturan Allah dan Rasul. Ya gitu dokter. Bagaimana? Ya Ustazah, sering lihat itu orang-orang Afrika kalau kita pas berhaji atau umroh, orang-orang Afrika itu kan pipinya pada ini katanya tuh dilukai kalau ada keluarganya yang meninggal itu. Ya, pipinya kan pada ada sikatriknya pada wajahnya itu orang-orang Afrika.
Katanya dulu saya dengar dikasih tahu kalau itu tanda ada keluarga yang meninggal. Apa betul nggak tahu. Ya itu kan itu termasuk meratapi itu diantaranya. Bahkan kalau dan di sebagian agama di luar Islam itu mengatakan kalau nangisnya keras dan nangisnya itu paling lama, berarti itu adalah merupakan, kalau bahasa kita merupakan rahmat, ada kebaikan bagi keluarga dan orang yang meninggal. Sampai mendatangkan nyewa yang nangis gitu kan. Sampai seperti itu. Ada itu saya pernah mendengar juga di agama yang dianut oleh Cina. Wallahu a'lam. Masya Allah. Maka Islam datang itu diarahkan, dikendalikan hawa nafsunya, kemudian tidak merusak untuk merugikan diri sendiri. Ketika ada peperangan pun atau ketika ada emosi siapapun untuk baku hantam, maka yang diperintahkan oleh Rasulullah jangan sampai melukai muka, jangan sampai memukul wajah. Karena ketika memukul wajah, ya yang ketika kita bertemu pertama kan yang dilihat adalah wajah. Dan kalau umpamanya itu jenazah, wajahnya rusak, kadang-kadang kan tidak bisa dikenal kalau dia sudah membengkak gitu kan. Wallahu a'lam. Itu dok, monggo. Monggo Dokter Wiwin lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Iya. Selanjutnya Kuria ya sayang. Silakan. menceritakan Amir bin Rabi'ah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah hingga dia meninggalkan atau berlalu dari kalian. Kemudian telah mengabarkan kepada saya Salim dari bapaknya berkata, Humaidi Al-Humaidi menambahkan hingga meninggalkan kalian atau diletakkan. Jadi kalau ada jenazah kita mesti berdiri. Iya, ini etika di dalam Islam, jenazahnya itu baik Islam maupun tidak Islam. Kalau pas itu lewat di hadapan kita, maka kita harus berdiri untuk menghormati. Di sisi lain, di hadis lain dikatakan, ya Rasulullah dia Yahudi. Maka walaupun Yahudi tetap berdiri, artinya karena jasadnya itu adalah manusia. Kan? Jadi dihormati sekali di dalam Islam itu seperti inilah. Ajaran Islam mengajarkan terhadap bangkai pun gitu kan, Allah memuliakannya dengan cara kita ya berdiri. Dan kalau kita mengikuti jenazah dikubur, kita jangan dulu duduk di suatu tempat, kecuali kalau jenazah itu sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Lalu kita dibolehkan untuk duduk. Nah, itu ada di Islam seperti itu. Ya, monggo ada. Ya, gimana? Ada jenazah kita berdiri itu untuk menghormatin. Ya. Tetapi kalau orang yang masih hidup, misalnya di suatu acara orang itu datang, kita nggak boleh menghormati dengan berdiri ya? Iya, begitu. Iya. Jadi orang yang duduk, ada yang datang, jangan sampai kita berdiri untuk menghormati dia, dan kemudian jangan membungkukkan badan ya ketika dia datang. Kalau salim, salim aja. Tapi karena kita ini sudah melihat dari orang tua siapapun ya, kadang-kadang kita terobsesi dengan hal itu. Jadi kalau kita mau lewat ke depan orang itu kadang-kadang ya membungkuk itu, tapi itu dilarang oleh hadis. Maka ketika kita sering melatih diri menghadapi siapapun, nggak boleh membungkuk, ya insya Allah akan terbiasa. Karena mungkin karena jajahan para penjajah yang
mengajarkan seperti itu. Sampaikan jalan juga kan ngesot gitu kan. Ya dok, betul. Hadis. Itu kalau di pertemuan. Tapi kalau misalnya ada acara di rumah kita gitu misalnya ya, terus ada orang datang, tetap aja ya sama ya, nggak boleh berdiri ya. Tuan rumahnya juga nggak boleh berdiri ya. Iya, nggak boleh berdiri sama. Tapi di situ ada apa? Ada pemahaman ya berdirinya itu dalam arti mendatangi untuk salim katanya, untuk musafahah gitu kan, untuk salaman. Karena ada hadis barang siapa yang dua muslim itu bertemu kemudian dia bersalam-salaman maka dia akan digugurkan dosa-dosanya. Jadi datangnya itu menghormati bukan dalam arti penghormatan kepada si tamunya tersebut yang berlebihan, akan tetapi untuk menyambut dan untuk menjabat tangan gitu dok. Itu kalau kita kedatangan tamu kita nggak berdiri nyambut nanti dikira kita nggak seneng dia datang nggak. Gimana tuh Ustaz? Kalau kita ada tamu terus kita diem aja duduk seolah-olah kita nggak ngereken tamunya datang, bagaimana ya? Iya, karena sudah terbiasa di kita seperti itu budayanya. Iya, iya. Budayanya. Nanti tamunya tersinggung nggak? Apalagi kalau tamunya nggak paham juga ya. Tapi kalau umpamanya Iya. sama Anur ini kan udah paham gitu. Ya, insya Allah. Iya. Lah tamunya enggak semuanya anggota Anur. Iya. Berarti paham. Kalau ada tamu kita niatkan untuk kita bersalam-salaman gitu. Iya, insya Allah. Lah terus nanti di acara itu resmi itu kan selalu itu kalau misalnya inspektur upacara atau apalah seperti itu kebiasaan-kebiasaan kenegarawan itu atau ini kita kan misalnya gubernur memasuki ini para ini disuruh berdiri gimana itu Ustaz? Didikan kolonial dok. Iya betul. Tuh, Terus kemudian sikap kita bagaimana? bendera aja dihormati gitu kan. Coba. Iya. Udah mati Betul. kayak gitu. Itu kan di Islam itu tidak seperti itu. Masya Allah. Ya itu. Sekarang balik lagi. Islam Nusantara. Model apa. Ya. Dan itu tidak ya. Sudah masuk ke semua area itu. Kalau tamunya pulang terus apa namanya kita kalau bahasa Jawanya itu nguntap nih. Nguntap nih itu apa? Menghantarkan. Jadi pamit ya, oh iya sambil kita menghantarkan sampai ke mobilnya gitu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau dalam itu. Cuma dalam penyambutan kedatangannya itu tadi aja. Kalau umpamanya itu anterin malah itu kita kan mendoakan kepada tamu atau kepada orang yang mau berangkat. Kadang suami keluar, anak keluar pun gitu kan. Ketika Rasulullah dipamiti oleh orang yang mau berangkat, maka si orang itu sahabat itu berkata, ya Rasulullah doakanlah aku. Maka kata Rasulullah, jawadakallahu taqwa. Tambah lagi ya Rasulullah, maka Rasulullah menambahkan jawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka. Tambah lagi ya Rasulullah, wa ghafara dzambaka haitsu kunta. Jawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu kunta. Itu kan doa dari Rasulullah kepada orang yang mau berangkat. Maka kita pun meniru dari doa itu untuk kepergian siapapun. Zawadakallah, semoga Allah menambah-nambah kepada kalian. Semoga Allah memberikan bekal. Semoga Allah membekali kepada kamu ketakwaan. Wa ghafara dzambaka, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa yassara lakal khaira, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kamu dalam hal kebaikan dimanapun kamu berada. Itu menyangkut ampunan, menyangkut kebaikan dan bekal takwa. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita
dalam mengantarkan orang yang mau. Bagaimana, Dokter Dia? Iya, iya Ustazah. Baik. Berarti kalau mau berdiri tunggu jadi jenazah dulu ya. Iya, ya. Intinya itu kita dilarang apa ya, melebihi gitu ya, penghormatan gitu ya, Ustazah, gimana ya? Gulu apa? Iya. Dulu. Masalahnya gini, di dalam Islam itu sujud dan ruku hanya untuk Allah. Itu Itu Allah. kalimat. Sujud dan ruku hanya untuk Allah. Maka ketika kita menyambut dengan membungkukkan badan itu, yaitu dipahaminya ulang Bawang, Bu. boleh. Bagaimana Pokoknya Ustazah, bagaimana terhadap orang tua kita? sama, orang tua kita itu manusia, jadi kita hormat di situ. Makanya nggak ada sungkem kan ya, di Islam itu nggak ada sungkem. Nggak ada berlutut. Cium Hanya tangan? Cium tangan ke orang tua gimana? oh nggak apa-apa kalau cium tangan, cipika-cipiki gitu kan. Kalau cium tangan, hormatan kita kepada orang tua. Tapi Allah Maha tahu kan dengan kalimatnya memuliakan kepada orang tua itu dengan cara apa? Yang jelas jangan sampai orang tua itu tersakiti oleh ucapan kita dan oleh perbuatan. Itu termasuk eh, cara memuliakan kepada orang. Yang kedua, membantu apa yang dibutuhkan oleh orang tua. Kemudian ketiganya, apabila orang tua memanggil, maka kita harus segera mendatangi pada saat itu. Kalau orang tua menyuruh apa kepada kita, usahakan kita sergap dalam mengikuti kita. Banyak. Jadi acara sungkeman kalau hari raya itu gimana, Ustazah? Di Islam nggak ada, mohon maaf. Saya belum menemukan. Ya, mohon maaf. Biasa. Oh, Iya, kita bagus banyak tempat saya. mengadop ya zaman dahulu. Kolonial loh. Baik, selanjutnya ini ya. Selanjutnya kita sudah semua ya. Berarti kembali ke dia ya, Di. Ya, sudah semua kan? Iya. Ini sudah. sama ya, jika seorang dari kalian melihat jenazah dan tidak sedang berjalan bersamanya, maka hendaklah dia berdiri hingga dia meninggalkan jenazah tersebut atau jenazah sudah berlalu atau diletakkan sebelum dibawa pergi. Sama ini udah ya. Lanjut. Kami pernah berada dekat jenazah ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu memegang tangan Marwan lalu keduanya duduk sebelum diletakkan. Kemudian datang Abu Sa'id radhiyallahu anhu lalu memegang tangan Marwan, saya berkata, berdirilah. Demi Allah sungguh kamu telah tahu bahwa Nabi melarang kita tentang hal ini. Dia benar. Ya, sama. Sama ya. Sama. Ini juga sama. Oke. Lanjut aja 1228. Ini sama. Ini yang tadi ya orang Yahudi. Wahai Rasul, jenazah itu adalah seorang Yahudi. Malah berkata saya melihat jenazah maka berdirilah. Iya toh. Iya, sama. Sama. Sudah sama ini ya. Ya, sama. Lanjut. Berarti benar-benar ya. Benar-benar Allah itu ya memuliakan gitu ya. Manusia maksudnya, memuliakan manusia. Sampai sudah jadi jenazah pun, Jenazah pun harus kita harus. diperhatikan. Apalagi sebenarnya semasa hidup kita kan harus, ya itu tadi ya, tidak boleh mendolimi, tidak boleh menyakiti, tidak boleh ini. Masya Allah. Tidak boleh gibah ya dok. Tidak boleh gibah.
Makanya al muslim akul muslim, saudara muslim itu dan menjadi saudara bagi muslim yang lain. Jadi tidak halal darahnya, tidak halal kehormatannya, tidak halal hartanya. Kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan saling menutupi, dan saling berbagi. Seperti itulah Allah mengajarkan kepada kita. Sampai sudah jadi jenazah pun seperti itulah. Dan di dalam hadis yang lain, apabila kamu menyolatkan jenazah, maka atau mendoakan jenazah, maka doakanlah diiringi dengan keikhlasan. Sampai tahu masalah keikhlasan itu. Artinya apa? Supaya doa kita diterima, berbuat baik kita, bakti kita kepada sesama muslim. Seperti itu, insya Allah. Calon jenazah kita semua ya dok. Iya. Semoga Allah mengampuni dosa kita, semoga kita semua husnul khotimah insya Allah. Amin. Monggo lanjut. Dari 1240 dok. 1230 ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh para laki-laki di atas pundak mereka, maka jika jenazah tersebut termasuk orang soleh semasa hidupnya, maka jenazah tersebut berkata, bersegeralah kalian membawa aku. Dan jika ia bukan dari orang soleh, maka dia berkata, celaka, kemana mereka akan membawanya? Suara jenazah itu akan didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia, dan seandainya manusia mendengarnya, tentu dia jatuh pingsan. Jadi, kalau orang itu orang soleh, maka berharap-harap untuk segera bawa kuburkan aku, gitu kan ya? Ya dia berkata, si jenazah itu berkata. Iya. Jadi bagi orang soleh itu, apakah kematian itu bukan suatu musibah ya bagi orang yang soleh yang meninggal itu? Kitanya yang kena musibah karena kehilangan dia, waduh gitu kan? Iya. Kita berat gitu kan? Aduh kok diambil duluan gitu dia, gitu kan? Musibah bagi kita. Waktu ada dia itu kita bisa ini dan itu saling, tapi sekarang nggak ada, ya Allah gitu. Dia milik Engkau, kami pun milik Engkau, akan kembali kepada Engkau semua. Ada maksud ada musibah itu ada rasa apa? Ada rasa berat, ada rasa sedih ditinggal dia. Itu. Innalillahi itu pasti terucap berulang-ulang. Itu ingat innalillahi, ingat innalillahi. Dan di hadis yang lain, barang siapa yang dia itu kena musibah, kemudian dia mengucapkan innalillahi, kan Allah akan memberikan pahala, ampunan, dan rahmat. Allah beserta orang-orang yang sabar, yang sudah saya jelaskan tadi. Maka ketika suatu saat dia mengingat lagi musibah tersebut, dan dia mengucapkan innalillahi lagi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang dia ucapkan di awal kejadian itu. Dan tidak dibuat-buat oleh kita betul-betul begitu ingat, ya Allah innalillahi ucapan. Jadi mendidik jiwa kita ini untuk pasrah terhadap kenyataan. Maka ketika orang itu mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang kesekian kalinya dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana pahala kejadian waktu dia kena musibah tadi. Berulang-ulang dapat pahala. Jelas dokter dia. Iya ini. Kembali ke sini ya, ini si jenazah itu berkata. Jadi ketika si jenazah itu di dalam keranda, kita menerimanya ini harus dengan iman. Kalau dengan akal yang nggak mungkin, kan dia sudah mati gitu. Yang kita lihat itu kan ya seperti itulah. Tidak ada gerakan, tidak ada apa-apa gitu kan. Yang ngomong itu kan orang hidup kalau kita bahasanya gitu. Maka si jenazah tersebut berkata, ini diterimanya dengan iman. Bersegeralah kalian membawa aku, katanya. Dan jika ia yang mengatakan itu orang yang solih, maka dia ingin segera bertemu dengan hasil amalan waktu di dunia. Maka insya Allah orang tersebut ketika dimasukkan ke
kuburan, dan Allah nanti akan memasukkan lagi ruhnya ke jasad yang sudah dimuliakan. Maksudnya jasadnya itu sudah dimandiin, sudah dikapani, dan sudah disolati. Maka ruh tadi itu dimasukin lagi, maka di situ ditanya oleh dua malaikat tentang apa agamamu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa laki-laki ini. Nah, ketika dia lulus dari perkataan itu, maka itu adalah merupakan nikmat. Dan di hadis yang panjang, maka kata Allah, benar dia, bukakanlah pintu dari sorga, maka terbukalah pintu dari sorga, dan ambilkanlah tikar dari sorga untuk dia. Dan berilah dia pakaian dari pakaian-pakaian surga. Maka dia itu memandang dan melihat di pagi hari dan di sore hari. Dan itulah merupakan nikmat atau lezatnya kubur. Tapi di sini maka apabila si orang itu yang celaka, maksudnya yang berdosa, dia mengatakan celaka waktu di dalam kerandanya itu. Kemana mereka akan membawanya? Jadi orang-orang yang membawa itu ya seolah-olah ditegur gitu oleh si jenazah itu. Kemana aku akan dibawa? Suara jenazah itu akan didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia. Dan seandainya manusia yang mendengar perkataan si jenazah tadi, tentu semuanya akan jatuh pingsan. Saking menggelegarnya suara tersebut, saking memekiknya kedengaran oleh semua telinga, dan saking gimana rasanya itu mungkin ada sesuatu pengaruh yang dengan perkataan itu kalau diucapkan oleh jenazah dan terdengar oleh kita akan berubah gitu, semuanya akan menjadi pingsan. Maka ketika orang itu sudah pingsan, ya siapa yang akan menguburkan jenazah? Katanya di hadis yang lain gitu. Jadi tidak ada orang yang akan menguburkan jenazah kalau orang itu pingsan dan nggak mau dia mendekati kuburan. Maka, halo, saya masih kedengaran, Dok? Iya, Masih. masih. Ya, ya begitu, Dok, mananya. Monggo, kalau ada pertanyaan. Jadi sebenarnya di kuburan tuh banyak suara-suara yang kita nggak dengar ya Ustazah. Yang disiksa di dalamnya, yang aduh, Masya Allah. Ya. Dan orang yang kafir itu kan ketika di alam kuburnya dihimpit oleh tanah, wahai tanah, himpitlah dia sampai dia itu remuk, tulang-tulang rusuknya itu. Dan dia itu menjerit, yaitu ceritakan di alam kubur. Maka dikatakan kepada dia, bukakanlah pintu neraka. Ini tentang alam gaib yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada kita. Maka ketika kita makin takut terhadap apa yang akan terjadi, insya Allah kita paling tidak kita tidak akan melaksanakan dosa. Menjaga. Ada pertanyaan kah? Kalau enggak lanjut. Iya. Selanjutnya Susi ya, Sus. Ya. Bukhari 12:31 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah dalam mengurus jenazah, karena bila jenazah itu adalah orang soleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jikalau jenazah tersebut tidaklah demikian, setidaknya kalian telah menyingkirkan keburukan dari pundak kalian. Bagaimana, Bu Susi? Iya, terutama ini seorang muslim ya, atau orang soleh, maka mengurus jenazah itu disegerakan ya. Untuk kita juga terbebas dari keburukan-keburukan karena tidak menunaikan kewajiban kita. Gitu kan, Ustazah? Yang kita ketahui sebagai saksi, orang-orang itu soleh ya, dia beribadah,
dia melaksanakan ajaran-ajaran Islam, sebagaimana insya Allah kita pun demikian. Nah, tapi ketika orang itu jauh dari agama dan kita pun tidak bisa menilai bahwa dia itu orang buruk, dia itu orang jahat, karena kita nggak tahu ketika dia dikasih sakit oleh Allah, boleh jadi dia bertobat kepada Allah dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu termasuk soleh juga, karena Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Walaupun dia tidak sempat melaksanakan amal-amal soleh, tapi dia termasuk diampuni. Maka dari itu tetap kita nggak tahu, pokoknya yang namanya kepada jenazah itu harus disegerakan dalam pengurusannya. Jangan sampai dibiarkan berhari-hari di dunia. Karena masalahnya bila jenazah itu orang soleh, berarti kita sudah mempercepat untuk mempertemukan dia dengan amalannya. Kemudian kalau jenazah tersebut jelek, maka kata Allah, kata Rasulullah, kalian telah menyingkirkan keburukan-keburukan dari pundak kalian. Jadi itu kalau itu jelek, gak pantas itu ada di sisi kalian. Maka segerakanlah dikubur. Ini makna daripada menyegerakan jenazah. Monggo, bagaimana? Ustazah, Mm-mm. kalau ada jenazah yang tidak ada yang mengurus, maka satu desa itu kena hukuman dari Allah ya? Selama orang itu tahu, jadi siapapun yang tahu. Kalau dia tidak tahu, tidak kena. Jadi siapapun yang tahu, satu kampung itu ada dari sana tidak tahu bahwa itu tidak ada yang mengurus. Berarti dosa semuanya. Tapi kalau dia ada yang memulasarah beberapa ya orang, sebagaimana yang kita ketahui kan minimal ada wakilnya gitu. Maka itu adalah gugur dosa-dosa. Maka pemulasaran itu adalah hukumnya fardu. Kalau seandainya ada orang yang sebatang kara tapi non muslim terus meninggal, terus ngurus yang ngurus itu siapa yang wajib ya? Serahkan kepada tokoh agamanya dong. Kalau enggak tahu, maksudnya enggak tahu agamanya apa gitu, atau kalau enggak ada di situ, tokoh agamanya di situ enggak ada, enggak kenal, ya kita bisa menghubungi pihak seperti mohon maaf itu adalah Nasrani, berarti kita bisa menghubungi pihak gereja mungkin di situ. Oh gitu, artinya itu usaha kita itu kalau ada jenazah yang kita tahu agamanya itu apa, kita hubungin ke pemuka agamanya, ya. Iya, nggak boleh. Tetapi kalau kita nggak ngerti dia itu agamanya apa, ya kita anggap aja itu muslim gitu kah? Atau gimana? Ya, insya Allah seperti itu. Jadi kan kita pun mohon maaf, tetangga-tetangga itu atau siapapun yang ada di rumah itu menjadi saksi bagi dia. Maka mungkin walau alam, mungkin kan kanan kirinya kan karena hidup udah beberapa bulan dengan dia. Oh ternyata dia kan sering ke tempat ibadahnya dia. Oh dia bukan muslim. Tapi kalau dia sekali dia sholat dia itu, tapi jarang-jarang gitu. Ya itu berarti kewajiban orang muslim. Ya seperti itu dong. Saya tanya, kalau kadaver itu loh yang dibuat di sekolah kedokteran kan nggak dimakamkan ya, itu gimana ya Ustazah? Dimakamkannya kalau udah selesai. Yang apa dok? Kadaver mayat yang buat praktek anak-anak kedokteran. Itu, nah saya mohon maaf itu nggak tahu bagaimana itunya endingnya itu dimakamkan atau enggak itu dok? Kalau udah selesai kayaknya dimakamkan. Ya nggak apa-apa. Dan ada ulama mengatakan kalau mau kan mohon maaf kan ada hadis, pertamanya dari hadis gini, dilarang melukai seseorang terhadap jenazah karena ketika kamu melukai waktu dia hidup dan waktu dia sudah mati, artinya sama dosanya. Maka mengatakan hukumnya haram untuk mengapa-apakan si jenazahnya itu.
Kalau toh mau dijadikan untuk alat praktek, ngambil dari orang yang bukan Islam. Saya yang mengatakan begitu. Usahakan bukan Islam yang dijadikan untuk praktek. Itu dok, bagaimana bunda apa dokter-dokter di medis itu bagaimana? Begitukah? Biasanya yang Atau dipakai tuh yang Mr. X gitu, orang yang terlantar meninggal tidak tahu gitu katanya gitu. ya Kak, kalau monggo ya, dan itu untuk kebutuhan berkelanjutan kan? Ya itu semuanya. kalau donor organ tuh boleh enggak Ustaz? Hukumnya. Ada yang mengatakan dan eh, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau umpamanya si orang yang bersangkutannya itu waktu hidupnya itu merelakan katanya, itu masih bisa ditoleransi. Tapi sebaiknya itu tidak. Karena masalahnya apa? Masing-masing sudah pada dapat bagian. Kalau tuh ini yang sakit ini, ya itu adalah bagiannya memang sudah dijadikan oleh Allah sebagai musibah bagi dia. Apakah di dalam menyikapinya itu dia sabar atau tidak? Maka semuanya itu akan menjadi penggugur bagi dosanya. Gitu. Dipahami itu oleh ulama. Ada yang tidak membolehkan. Kecuali kalau sudah apa namanya kata-kata waktu hidupnya gitu kan mengatakan itu pun sebagian tetap tidak membolehkan karena masing-masing sudah dikasih, dan seandainya itu terjadi apa namanya yaitu maksudnya sakit dalam hal itu, maka itu adalah penggugur bagi dosa sampai seperti itu dok. Iya. Iya, iya, baik. Iya, tapi memang ya usaha seperti Dahlan Iskan itu kan dulu dia kalau nggak ditransplant ya kita nggak tahu ya. Tapi dengan transplantasi ini kan beliau tuh sehat dan bermanfaat gitu loh Ustazah. Apakah itu tidak menjadi bagian dari ikhtiar ya Ustazah? Iya, itu bagian dari ikhtiar. Tapi ulama tetap ya, mohon maaf, ada yang berpendapat seperti itu. Iya, Dan memang berdasarkan kontroversi. hadisnya tadi, tetap berdasarkan hadisnya melukai gitu kan. Melukai. Makanya walaupun dia sudah menjadi jenazah, ketika mengoperasi itu dianggap itu masih hidup gitu. Caranya kita dalam Si, menjadinya, dalam mengembalikannya dianggap itu. mm-mm. Ketikanya seperti itu dalam menghadapi jenazah kalau kita sebagai apa medis muslimah gitu. Itu dok, kembali ke hadis yang lain. Iya, iya. Jangan itu mentang-mentang udah jadi jenazah akhirnya seenaknya Iya, gitu iya. kan. Gitu. Iya. Ustazah tanya, Ya monggo dok. Ustazah, Ya. boleh tanya, kalau kalau otopsi itu berarti tidak boleh harusnya ya? Untuk penegakan hukum dok, Ya. salah. Tapi kan tadi kan saya mengatakan jadi harus dianggap itu hidup gitu dok. Jadi kita pelan-pelannya semuanya gitu. Perlakuannya itu ya Ustazah dalam Berarti boleh ya? Boleh untuk penegakan hukum. Kalau tidak diotopsi mungkin kan tidak jelas ya. Iya, iya. Berarti boleh asal diperlakukan seperti masih hidup gitu kah? Ya. Yang ketiga, kalau dari pihak keluarganya itu yang Muslim betul-betul paham agama, saya tidak mau keluarga saya ini diotopsi dan ini merupakan sudah qadarullah seperti ini. Adapun masalah dia, pasti Allah akan mempertemukan dia dengan orang yang menjoliminya nanti di akhirat. Sudah beres. Iya, iya. Nah, kadang-kadang walaupun diotopsi pun yang jahat itu masih muter ya dok, nggak ketemu-ketemu. Kadang itu dunia. Ya, Iya. ya begitu dok. Iya. Monggo, bagaimana? Iya, Mbak Nini langsung baca ya, masih ada ya? Masih kah? Dia masih ini? Ya, sorry tadi keputus soalnya. Sama ini ya. Nini langsung baca ya. Agak ke bawah sedikit ya. Oh ini sama tadi. Ini ya.
Yang 12.33 aja dong. 12:33 ya. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Abu Awanah, dari Qatadah, dari Atta, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat jenazah, sedang aku ikut sholat berdiri pada saf kedua atau ketiga. Ya, ini menerang ya bahwa Rasulullah melaksanakan sholat jenazah, sedang kami yaitu para sahabat tadi ada berdiri di belakang. Jadi kan kedua atau ya sudah paham ini cara menyolatkan jenazah. Tetap ada imamnya di depan. Dan 4 takbir rata-rata. Kemudian ya, salam. Takbir pertama disunahkan Al-Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya. Takbir keempatnya Allahumma gfir lihayyina untuk mendoakan mayit dan mendoakan orang-orang. Nah gitu salam. Hafal dok doanya? Karena jarang dipakai, kadang-kadang hafal pun lupa lagi gitu kan kalau nggak ya. Iya. Jadi kalau umpamanya kita nyolatkan, kadang-kadang sebagian menyolatkan itu hanya ikut gerakan aja. Iya. Diserahkan kepada imam, gitu. Ya. Tapi boleh tidak Ustazah seperti itu ya? Di zaman Rasulullah SAW, sahabat itu kan bahasanya bahasa Arab. Jadi apa yang disabdakan Rasulullah, beliau langsung hafal. Nah untuk kita harus ada usaha. Di takbir pertama, ya tadi sudah saya jelaskan, dan sudah yang takbir ketiganya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa usmadwalahu wa amsilhu bil ma'i wasaji wal barod wa naqihi minal khotoya kama yunaqasabul abyadu minal janas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ihlihi wa adhil fil jannah wa qihi fitnatal qabri wa azabannar. Kalau sudah hafal itu cepat, nggak sampai 5 menit. Udah gitu Allahu Akbar lagi yang keempat. Allahumma gfir lihayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana wa sogirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawafahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tudilana ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dok doanya itu. Ya, kalau misalnya ternyata kita tidak hafal terus kita hanya mampu mengikuti gerakannya aja, apakah juga diterima atau bermanfaat apa enggak? Ya, karena kita tidak terucap, wallahu alam, kemudian diserahkan kepada imam, wallahu alam ya, karena kan Allah yang memberikan. Masalahnya kan di dalam hadisnya begini, barang siapa yang si mayit itu dia Islam dan dia itu tidak syirik, kemudian para penyolatnya atau orang-orang yang mensolatkannya sebanyak 40, kemudian dia berdoa kan, yang 40 itu berdoa semuanya, dan yang 40 orang itu tidak melaksanakan kesyirikan, maka itu menjadi syafaat bagi si mayit tersebut, dosa-dosanya diampuni. Berarti dari tersebut semua yang 40 itu harus mengucapkan. Jadi kalau diwakili oleh imam saja berarti tidak sampai 40, walaupun orangnya itu umpamanya 100 orang yang menyolatkan, tapi yang hafal hanya beberapa orang, berarti nggak sampai mencapai syarat 40 gitu. Berarti gitu ya. Itu kan? Ya. Itu dok ada hadis itu masalah. Ustazah. Saya hafalnya bahasa Indonesianya. Tapi nggak apa-apa. Kalau jumlah 40 itu apakah harus serentak saat itu? Kan misalkan bergelombang ya. Salat pertama itu 10 orang, salat kedua 10 orang, salat ketiga 10 orang, sampai keempat 40. Apa memenuhi
syarat itu Ustazah? Itu tempatnya memang darurat, insya Allah. Tapi kalau tempatnya itu bisa dilaksanakan sebanyak 40 satu kali gerakan sholat, maka insya Allah. Tapi biasanya atas izin Allah ya, orang yang meninggal itu disolatkan di tempatnya, maksudnya di rumah duka gitu kan, dipimpin oleh ya. Udah gitu dibawa lagi ke musola, kemudian ke musola lagi atau ke masjid lagi gitu. Di masjid ini mampirkan dulu jenazah ini, kami semuanya ini ingin menyolatkan. Itu semuanya atas izin Allah. Bahkan lebih daripada 40, ya semoga Allah memberikan barokah. Itu apa, kalau umpamanya darurat insya Allah dan nggak ada tempatnya lagi, hanya cukup untuk 10 orang umpamanya gitu. Ya, insya Allah dijadikan 4 kali. Tadi Dokter Wiwin hanya hafal terjemahannya, yaitu kalau hafal terjemahannya ketika hadir di waktu takziah ke jenazah, yaitu diulang-ulang apa terjemahnya itu. Tapi kalau di dalam sholat, ya mohon maaf, jangan diucapkan dalam sholat terjemahan itu ya. Iya, dalam hati aja ya. Ya itu, monggo Berarti Dokter. Ustazah, berarti kalau misalnya kita tidak hafal, lebih baik kita tidak ikut sholat atau tetap ikut sholat? Kita optimis saja ya kepada Allah ya. Tapi ya itu gimana ya, saya kalau umpamanya kita tidak menyolatkan tapi sudah ada yang mewakili, insya Allah itu pun sudah mencukupi gitu. Kita tidak dosa, kita tidak menyolatkan, itu hukumnya. Tapi kalau itu sebagai keluarga gitu kan, maka dari itu ya di Islam itu diajarkan doa untuk jenazah itu semua muslimah harus hafal. Kita ada keluarga, memang itu wajibnya kan wajib bukan wajib aini gitu kan, hanya wakilan ya. Jadi itu boleh-boleh saja seperti itu. Cuman kan kita kalau nggak mendoakan ikut sholat itu kan rasanya eman gitu. Iya. Dan ini saya pun kan mohon maaf, hafal dari dulu itu karena murojaah gitu kan. Murojaahnya itu. Kalau umpamanya saya jarang-jarang saya ikut menyolatkan jenazah gitu. Paling kalau ada keluarga dari jauh saya pun sholat gaib aja. Cuman hafal itu satu dulu, dari dulu hafalnya, kemudian saya suka murojaah itu dihafalkan sendiri gitu. Jadi walaupun tidak ada acara jenazah, saya baca sendiri. Saya mau murojaah ya itu gitu kan. Maka saya ulang-ulang. Akhirnya ya terbiasa. Kalau sudah hafal, diucapkan lagi kan tambah hafal. Jadi sudah terbiasa. Bukan dalam arti tiap hari menyolatkan jenazah, bukan. Kapan saya? Ustazah, ibu saya itu selalu berusaha menyolatkan orang yang meninggal. Yaitu tadi kalau nggak bisa datang, beliau sholat gaib. Terus kata beliau gini, nanti biar aku yang nyolatin banyak gitu. Apa memang bisa seperti itu ya? Kalau kita rajin menyolatkan? Ya, semoga insya Allah, mudah-mudahan. Ya, dan apapun itu izin Allah. Boleh nggak sholat gaib itu misalnya nih, kita dengar ada yang meninggal, siapa kenalan atau siapa bapaknya siapa gitu di Bali. Nah, yang meninggal ya orang Muslim. Terus kita sholat gaib dari sini gitu, boleh ya Ustazah ya? Boleh. Memang sholat gaib itu satu untuk jaraknya jauh. Kemudian kalaupun tidak jauh si jenazah itu sudah dikubur, maka boleh sholat menghadap kuburannya, di kuburannya dan menghadap ke kuburannya itu. Gitu. Ya kita nggak tahu kuburannya di mana, terus menghadap gitu, kiblat aja ya. Kita sholatnya di rumah gitu kan, diniatkan untuk si A yang keluarga saya. Itu aja insya Allah. Ya begitu kata cara sholat jenazah. Sudah jelas ya Dokter Dia? Ya, Dokter Wiwin? Sudah? Iya, Ustazah. Sampai sini mudah-mudahan ini merupakan sarana bagi kita untuk menambah ilmu, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya wabarakatuh. khair Ustazah. Terima Amin. kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Teman-teman terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, dia mana? Di Woi, berduka ya. putus-putus. Iya.